Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajian Novel Putra. Di video sebelumnya kita telah membahas IP address dan juga subnetting. Nah, untuk video kali ini di sini saya akan membahas apa itu remote access. Nah, untuk pengertiannya, remote access atau akses jarak jauh adalah kemampuan untuk mengakses dan mengendalikan perangkat atau sistem komputer dari lokasi yang berbeda melalui jaringan internet. Dengan kata lain, remote access memungkinkan Anda untuk masuk ke komputer atau server di kantor Anda, misalnya sementara Anda berada di rumah atau sedang di dalam perjalanan bisnis. Jadi intinya, kalian dapat mengakses komputer misalkan di cabang yang lain jika kalian bekerja di suatu perusahaan. Nah, kalian tidak perlu repot-repot pergi ke cabang tersebut. Jadi kalian tinggal mengkonfigurasinya atau mengakses komputer tersebut dengan komputer atau perangkat yang kalian miliki dengan jarak jauh, asalkan terhubung ke dalam suatu jaringan, bisa jaringan lokal ataupun jaringan yang luas atau wide area network. Nah, agar tidak kebingungan, langsung saja kita ke prakteknya. Untuk aplikasi yang kita gunakan untuk prakteknya, kita menggunakan Cisco Packet Tracer, masih seperti sebelumnya. Langsung saja saya contohkan. Di sini kita perlukan satu buah router. Pilih saja yang paling ujung, yakni 2811. Kemudian kita membutuhkan satu perangkat PC. Kita pilih di device, kemudian pilih satu PC. Nah, kemudian kita sambungkan atau hubungkan router ini dengan PC ini menggunakan kabel. Di sini ada beberapa opsi, namun kita pilih kabel konsol. Kemudian kita sambungkan. Nah, di sini ada beberapa pilihan port. Yang harus kalian pilih adalah port konsol. Kemudian kita sambungkan ke PC. Nah, di sini ada beberapa port juga, namun kita pilih yang RS232. Kemudian kita sambungkan. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasi router ini? Menggunakan PC yang ada di sini. Kita buka, kita klik. Nah, di sini ada beberapa menu. Kita buka desktop. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan menu yang bisa kalian gunakan untuk mengkonfigurasi. Kita pilih pada bagian menu terminal. Kita buka. Nah, jika ada tampilan seperti ini, kita klik OK saja. Nah, ini merupakan tampilan awal dari terminal untuk mengkonfigurasi suatu router. Nah, di sini ada pilihan yes no. Kita ketik saja no. Kemudian kita enter. Nah, dalam terminal ini ada beberapa menu atau mode, ada juga komen di beberapa modenya. Kita coba telah lebih dalam beberapa mode dan komen yang ada dalam terminal ini. Nah, kita klik saja enter. Nah, di sini ada bacaan router, kemudian dengan simbol tanda panah yang mengarah lebih besar ke router. Ini merupakan mode user. Jika kalian sudah ada bacaan seperti ini, artinya kalian sudah masuk ke mode user. Nah, di mode user ini ada beberapa komen yang bisa kalian pakai untuk mengkonfigurasi. Kita coba lihat dengan cara ketik simbol tanda tanya dengan menekan shift kemudian tanda tanya. Nah, di sini akan ada beberapa komen yang ada pada bagian mode user. Ada komen connect, disable, disconnect, enable, exit, dan lain-lain. Nah, untuk mengkonfigurasi kita perlu memasuki yang namanya mode privilege. Untuk memasukinya kita harus mengetik terlebih dahulu enable. Kita akan pilih pada command enable. Lalu kita ketik saja di sini enable. Kemudian kita klik enter. Nah, jika ada bacaan router namun simbol tanda panah tadi diganti menjadi pagar, artinya kalian telah memasuki mode privilege. Di mode privilege juga ada beberapa komen, namun berbeda komennya dengan mode user. Kita akan lihat beberapa mode tersebut.
dengan mengklik sama seperti tadi, yakni dengan simbol tanda tanya. Nah, di sini ada beberapa komen yang dihadirkan dalam mode privilege. Langsung saja kita konfigurasi pada routernya. Kita klik enter. Nah, kita telah kembali ke mode privilege. Kemudian kita akan berikan password agar tidak sembarang orang bisa mengakses atau mengkonfigurasi routernya. Kita klik saja configuration, atau kalian bisa mengetiknya dengan secara singkat dengan komen conf kemudian spasi t, kemudian enter saja. Kemudian kita enter lagi, dan kemudian kita masukkan passwordnya dengan cara ketik komen enable password. Nah, kemudian kita masukkan password yang kalian inginkan. Bebas saja, saya di sini akan mencontohkan passwordnya 1 2 3 4. Kemudian klik enter. Nah, untuk mengeceknya kita harus kembali ke mode user. Bagaimana caranya untuk kita kembali ke mode user? Kita menggunakan command N dan kemudian exit. Nah, command ini berguna untuk agar kalian bisa ke mode sebelumnya. Kita coba klik command M, kemudian lalu kita ketik command exit, atau bisa kalian persingkat dengan hanya X saja, kemudian enter. Nah, di sini kita akan kembali ke mode tampilan awal. Kemudian kita masuk lagi. Di sini kita klik command sebelumnya, yakni enable, untuk masuk ke mode privilege. Di sini kita telah memasuki mode user. Kita harus masuk lagi ke mode privilege untuk mengkonfigurasinya. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan diminta password yang sebelumnya kita tadi sudah berikan. Jika kalian mengetik passwordnya, di sini tidak akan tertera tampilannya, namun hanya tertera black screen saja. Kita coba ketik 1 2 3 4. Nah, di sini memang tidak akan ada angkanya. Setelah kalian mengetik, langsung saja klik enter. Nah, di sini kalian telah masuk lagi ke mode privilege. Nah, setelah itu kita tutup dulu sementara terminalnya, karena di sini kita akan menambahkan beberapa perangkat. Perangkat yang kita butuhkan antara lain yakni 1 buah switch. Kita bisa pakai yang mana saja tergantung kebutuhan kalian, karena di beberapa switch ada perbedaan jumlah port. Selain switch, kita membutuhkan juga 2 perangkat PC. Kemudian kita sambungkan menggunakan kabel strike untuk PC ke switch. Kita menggunakan flash Ethernet 0/1, sama halnya dengan PC yang pertama. Di PC kedua kita sambungkan menggunakan flash Ethernet 0. Kemudian di sini menggunakan flash Ethernet 0/2, karena yang 0/1 telah digunakan oleh PC pertama. Kemudian kita sambungkan ke switch ke router dengan menggunakan flash Ethernet 3. Nah, di sini kita gunakan saja flash Ethernet 0/0, dan harus diingat karena kita akan menggunakan flash Ethernet ini di bagian terminal lagi. Kita coba sambungkan. Nah, di sini akan tertera tanda panah berwarna merah yang artinya switch dan router kalian belum terhubung. Bagaimana cara kita menghubungkannya? Kita perlu balik lagi ke mode atau ke terminal. Kita buka PC. Nah, kita masuk lagi ke terminal. Nah, setelah memasuki mode terminal atau masuki terminal, kita kembali lagi ke mode privilege, kemudian masukkan command configuration, atau kita bisa singkat lagi conf spasi t, kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan port
bukan port, maksudnya kita coba hubungkan switch ke router dengan menggunakan command interface FA. Berapa portnya? Kita ketik command int, kita ketik int spasi FA, kemudian kita spasi lagi. Nah, di sini kita harus memasukkan port yang kita gunakan tadi dari switch ke router. Kita menggunakan interface 0/0. Kita masukkan 0/0, kemudian enter. Kemudian kita masukkan command no shutdown. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat tanda panah tadi yang awalnya merah berubah menjadi hijau dan yang ini menjadi oranye. Apa artinya oranye itu? Jika berwarna oranye artinya dia sedang berproses untuk terhubung dari switch ke routernya. Nah, setelah terhubung, kemudian kita berikan IP address pada router dengan terminal ini. Kita ketik IP address, jangan sampai salah. Kemudian kita masukkan IP address yang akan kita masukkan ke ke router 192.168. Nah, di sini saya akan memakai segmen dan host 1.1. Kemudian enter. Nah, sepertinya saya di sini melakukan kesalahan teknis. Kita coba ulang. Ketik IP address, kemudian masukkan IP yang tadi. Kalian menggunakan tanda panah atas saja di keyboard kalian agar tidak susah. Nah, di sini jangan lupa setelah memasukkan IP address, kita masukkan subnet masknya agar tidak terjadi incomplete comment seperti ini. Kita spasi setelah IP address, kemudian kita masukkan subnet masknya 255.255.255, kemudian yang terakhir .0, kemudian kalian enter. Nah, kemudian kita keluar dari mode terminal dengan cara command N, kemudian exit. Nah, di sini kita bisa cek pada bagian router apakah IP-nya sudah masuk. Kita pergi ke bagian config, kemudian pilih bagian flash ethernet 0/0. Nah, di sini sudah ada ya IP address beserta subnet masknya yang telah kita konfigurasi sebelumnya di bagian terminal. Selanjutnya yang kita harus lakukan adalah memberikan IP address pada PC pertama dan PC kedua agar bisa saling berkomunikasi. Kita salin dulu IP address pada routernya agar tidak bolak-balik memasukkan gateway. Kita beri IP, kita buka desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kita berikan IP address di PC pertama. Kita harus samakan hostnya, namun di segmen kita bedakan. Jika tadi di router angka 1, kita bedakan menjadi 2, kemudian enter. Nah, di sini jangan lupa masukkan gateway-nya. Kita paste saja IP address dari router yang sudah kita copy. Kemudian kita tutup PC pertama, kemudian pergi ke PC kedua. Kita balik lagi untuk mengisi IP address sama seperti PC pertama. Kita masukkan IP-nya. Kita masukkan host yang sama dan segmen yang berbeda. Enter. Kemudian kita masukkan gateway-nya. Kita tinggal paste saja. Nah, setelah itu kita tutup dan kemudian kita coba untuk membuktikan apakah PC pertama dan PC kedua bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini ada bacaan successful, artinya PC pertama dan PC kedua bisa saling berkomunikasi. Nah, itu saja mungkin praktek atau contoh simulasi remote access
yang bisa saya sampaikan dari Cisco Packet Tracer ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.